Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dasar kaji kita malam hari kini yang pertama surah Yunus, surat yang ke-10, ayat yang ke-25 dan ke-26. Yunus surat yang ke-10 ayat ke-25 dan ke-26, halaman 211 dan 212. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allah yad'u, Allah menyeru ila daris salam, kepada Darussalam, wa yahdi man yasha, dan dia menunjuki atau memberikan petunjuk man yasha, kepada siapa saja yang dia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Lilladzina ahsanul husna, untuk orang-orang yang ahsanu, berbuat baik, ada al-husna, ada balasan yang terbaik, yaitu surga, wa ziyadah, dan ada tambahan, wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah, dan tidak ditutupi wajah mereka oleh qatar, oleh debu, wala dhillah, dan tidak pula kehinaan. Ulaika ashabul jannah, mereka telah penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka dalamnya khalidun, kekal. Kaji kita hari yang lampau setentangan Firdaus, yaitu surga yang tertinggi, berada di bawah arsy Allah. Allah janjikan untuk orang yang beriman, beramal saleh, itu orang-orang yang salat mereka khusyuk, dan seterusnya. Maka pada malam kini kita sambung kepada salah satu daripada nama surga, adalah Darussalam. Darussalam, Allah mengundang, Allah mengajak, menyeru kamu semua untuk ke Darussalam. Darussalam kau bukan Brunei. Brunei Darussalam lah itu. Salam asal katanya salamah. Salamah ko lama jadi bahasa Wak, salamai, bahasa Indonesia selamat. Salamah, salamah adalah terlepas, terhindar, sehingga dia jadi aman daripada mara bahaya, kejelekan, keburukan, dan hal-hal yang tidak disenangi. Selamat ya. Jadi terlepas, terbebas, terhindar, terjauh
dari yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, dari yang negatif, daripada yang tidak diinginkan. Benamolanya selamat. Jadi lai selamat se pulang pai lai berarti aman sepanjang jalan. Tak ada gaduh, tak ada gangguan, tak ada kejelekan, tak ada keburukan, tak ada yang menyakitkan, tak ada yang menzalimi, bahkan tidak sakit. Namanya selamat. Atau doa selamat. Selamat menaiki rumah baru, selamat menjadi pengantin baru, selamat puasa, selamat rayo, selamat. Itu doa. Jadi assalam, dan kita baca setiap bertamu assalamualaikum, assalamualaikum. Salah satu nama Allah adalah Assalam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Assalam. Bamangko salah satu nama daripada nama-nama jannah atau surga disebut dengan salam, dan Allah sendiri yang menamainya dengan Darussalam. Karena siapa yang masuk dan yang berada di sana, dia sudah berada di tempat yang aman. Sedikit pun yang tidak disentuh oleh sakit atau oleh hal-hal yang menyebabkannya menderita. Sampai-sampai di jannah atau di surga itu tidak ada yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Sedih tidak ada, takut tidak ada, camih tidak ada. Malahan meludah pun tidak ada, dahak pun tidak ada, buang air pun tidak ada. Semuanya menjadi keringat. Jadi segala yang jelek, yang buruk, yang busuk, yang tidak diinginkan, yang tidak dikehendaki oleh manusia tidak ada. Karena namanya salam. Maka tidak ada sakit situ. Jadi andaikan dokter masuk surga, tidak penuh. Dokternya tidak ada, nanya penuh sinan. Selamat. Sehingga dalam Quran dikatakan, nanti kita sampaikan juga. Setiba mereka di situ kan yang mereka baca alhamdulillah. Setiba mereka di dalam jannah atau dalam surga soalnya, ana mereka baca alhamdulillah. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan. Salah satunya kita baca gini. Surah Fatir surah ke-35 ayat 34. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Ndak kini ko surah Fatir dulu. Sebentar di. Wa baca Yasin itu. Bahkan wa agi-agian surah Yasin itu beko. Wa qalul hamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Jadi yang kita kaji kini ko ndak salamnya dah, hazannya. Setiba mereka di jannah, ucapan mereka memuji Allah, menyanjung Allah yang telah azhaba, yang telah menghilangkan, melenyapkan daripada kami hazan, kesedihan. Berarti di sana tidak ada kesedihan. Kesedihan itu adalah hal-hal yang menunjukkan kita tidak selamat. Yang menyebabkan sedih tidak ada, dan yang menyedihkan tidak ada. Seperti di dunia. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami, Tuhan kita, betul-betul Maha Pengampun dan juga syakur, Maha mensyukuri. Maksud mensyukuri, Allah itu membalas amalan yang seketik, yang tidak bara, ringan, dibalas dengan balasan yang luar biasa. Nama Allah syakur. Begitu Allah mensyukuri.
Inna sa'yakum mashkura. Usaha kamu, amalan kamu disyukuri Allah dengan memberi balasan yang luar biasa. Alladzi ahallana, yang menempatkan kami di daral muqamah. Ayat ke-35. Di daral muqamah, di tempat yang kekal, tempat kediaman, tempat bermukim, maqam. Min fadli, dan itu merupakan karunia Allah. Fadlihi la yamassuna, tidak disentuh, tidak ditimpa, tidak dikenai, tidak merasakan kami di dalamnya nasab. Ana nasab panek lelah hancia. Wala yamassuna fiha lugub, kami pun tidak merasakan di sini lesu, letih. Panek, lelah, letih, lesu, lunglai, letoi. Itu hal-hal yang sifatnya tidak ingin orang. Nah, orang selamat, terbebas, terlepas, terhindar, terjauh daripada hal itu. Ada, ikut contoh bahwa di sana tidak ada hal-hal yang menyebabkan orang tidak aman, tidak selamat. Dia terhindar, terlepas, terjauh daripada hal-hal seperti itu. Itu makanya sedih tidak ada, panik tidak ada, latih tidak ada, takantuk tidak ada. Dia di dunia lamo tagak, paniang, lamo duduk, panik, lamo lalo, latih. Tidak ada, semuanya ada. Bahkan lapar tidak ada. Orang terbebas, terlepas, terhindar daripada lapar. Makan tu di sini nanti bukan karena lapar, karena ingin menikmati. Minum bukan lantaran haus, tapi karena ingin menikmati. Tidur karena bukan tekantuk, karena ingin menikmati tidur, bernikmat-nikmat tidur. Yang semuanya tidak ada, sehingga bernamalah Darussalam. Darussalam. Dan ucapan mereka, sesama mereka, ya salam. Tahiyatum fiha salam. Nah, kecek ibu tadi, kan tiba situ kan? Tiba situ di pintu-pintu surga, di pintu-pintu jannah, mereka disambut oleh para malaikat-malaikat utusan Allah yang Allah perintahkan. Sambutan mereka salamun, disambut. Bahkan pesan khusus daripada Allah disampaikan. Salamun qaulam mir rabbir rahim, itu ayatnya. Pesan khusus. Allah sendiri yang mengucapkan salam, dan malaikat diperintahkan menyambut para penghuni surga itu di gerbang surga dengan mengucapkan salam. Salamun alaikum tibtum, surah Az-Zumar. Aku kan namanya tadi asal muasal ba mangko benemu Darus Salam. Dar itu bisa kita terjemahan dar rumah, negeri, kampung, tempat tinggal namanya dar. Darul akhirah. Orang-orang siswa menerjemahkan darul akhirah kampung akhirat. Saya katakan bentuk kampung. Negeri akhirat. Bahkan surga pun namanya dar. Darussalam, Darul Ma'wa, Darul Muqamah. Dar, aduh, negeri, tempat hunian, tempat tinggal, yang luasnya satu surga seluas langit dan bumi. Nama dar. Jadi dar itu bukan rumah. Setelah kita pahami salam, balik kita kaji pengkal. Salam. Allah yad'u. Allah yadu, menyeru. Yadu itu kan menyeru, mengundang, yada'u aja. Allah menyeru, Allah mengundang. Kalian hai manusia untuk masuk Darus Salam. Ada yang mau, ada yang tidak. Ada yang mau, yang tidak. Sehingga Nabi SAW pernah membuat satu perumpamaan, dalam kitab tafsir pun diuraikan hal yang sama.
Hadis daripada Jabir bin Abdullah ini menceritakan pada suatu ketika, suatu hari Rasulullah keluar rumah. Lalu kata Jabir bin Abdullah, beliau menemui kami. Kalau rumah menemui kami, kata beliau, inni ra'aitu fil manam. Aku mengalami dan melihat dalam mimpiku. Mimpi Nabi adalah wahyu. Nabi menerima wahyu terkadang lewat mimpi. Kalau mimpi rasian. Ada rupa yang menyenangkan, ada yang menakutkan, ada agak-agak yang tak lapar di sehari. Itu awak nak mimpi Rasul kebenaran. Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anak. Nak mimpi itu lah. Wahyu. Jangan nak mimpi. Kata beliau, Jibril inda ra'si. Dalam tidurku, Jibril datang di sisi kepalaku. Wa Mikail inda rijli. Mikail di sisi kaki. Yaqulu ahaduhuma. Salah satu daripada malaikat tadi berkata kepadaku, berkata li sahibihi, kepada malaikat yang lain, idrib lahu mathalan. Buatkanlah suatu perumpamaan baginya. Faqal isma'. Maka diperintahkan, dengarkanlah dengan baik oleh telingamu. Waqil aqala qalbu, dan pikirkan, renungkan baik-baik. Innama mathaluka ya Muhammad, permisalanmu wa mathalu ummatika, dan permisalan umatmu, kamathali malik, seperti seorang raja. Ittakhadha daran. Raja tadi membikin sebuah gedung istana yang luar biasa. Sang raja. Tsumma bana fiha baitan. Lalu dibikinnya gedung-gedung yang indah di istana. Tsumma ja'ala fiha ma'duba. Setelah itu dia mengadakan pesta jamuan yang luar biasa dan hidangan. Tsumma ba'asa rasulan yad'un nas ila ta'amih. Lalu sang raja di gedung istana yang luar biasa itu dihidangkan berbagai macam makanan yang luar biasa, nikmat, gurih, lezat, mengutus orang untuk menyampaikan undangan. Rasulan undangan, jadunas ila ta'ami, mengundang orang untuk datang ke gedung tadi, memasuki gedung yang di situ sudah disediakan berbagai macam hidangan lezat. Faminhum man ajaba Rasul. Ada yang datang mengabulkan seruan tukang undang, ajabah. Wa minhum man tarakah, ada yang tak peduli, ada yang tak datang. Nah, disebutkan fallahu al-malik. Itulah perumpamaan. Allah adalah raja. Wadar, dan dar, istana, gedung-gedung, bangunan yang luar biasa, Islam. Wal bait al jannah, rumah yang dibangun di gedung-gedung istana yang indah, ada rumah, itu adalah jannah, surga. Anta ya Muhammad Rasulullah, utusan Allah yang Allah perintahkan untuk menyeru orang. Ada yang menjawab seruan sehingga masuk Islamnya. Siapa yang masuk Islam dia masuk surga. Ada yang tidak mau menjawab seruan, tinggalnya di neraka. Kita ambil kedikasan. Perumpamaan. Allah membuat
suatu perumpamaan. Islam, kemudian dibikin gedung istana luar biasa dan bikin rumah-rumah hunian. Lalu seperti hidangan. Nah, kalau perumpamaan, Allah mengundang, Allah mengajak dan disuruh Rasul untuk menyampaikan undangan. Kama undangannya ke Darussalam. Caranya masuk Islam dulu. Masuk Islam. Masuk Islam. Kemudian masuk surga. Di surga cakap tu ada Darussalam. Di situ ada hidang kenikmatan luar biasa. Ada yang amuh diajak ke surga. Ada yang dan nama itulah misal. Dimisalkan seorang raja membuat istana, rumah-rumah mewah, kemudian diadakannya jamuan-jamuan, lalu dikirim orang-orang untuk mengundang masyarakat rakyat banyak. Ada yang datang, ada yang itu umpamanya, perumpamaan. Wallahu yad'u ila Darussalam. Allah mengundang, mengajak kalian semua untuk masuk ke Darussalam. Lain nama? Hampir semua azan. Ketika azan dikumandangkan, ada yang menjawab, ada ni tidak, ada yang masuk surau, ada yang lapau. Ayat bilang Allah yad'u, Allah mengundang, Allah mengajak kamu semua melalui Rasul yang Allah utus. Masuk Islamlah kalian, Islamlah. Lalu laksanakanlah ajaran Islam sebaik-baiknya. Nanti kalian akan dimasukkan ke Darussalam. Kajian cakap aja. Ada yang namuah, ada yang tak. Sebabnya tak ada paksaan, la ikrah, tak ada paksaan. Masuk surga tak dipaksa ada. Dan masuk neraka tak disuruh ada. Masuk surga tidak dipaksa, masuk neraka tidak disuruh. Siapa yang tak mau masuk surga, ya tempatnya di neraka. Nah, balik kita ke di Pengkah. Banamolahnya salah satu ismun min asma'il jannah, salah satu nama daripada nama-nama jannah atau surga adalah Darussalam. Bamangko banamo Darussalam. Intinya di sinan tidak ada yang namanya yang buruk, yang jelek, yang negatif, aib, cacat, celah, kekurangan, tidak ada. Di situ semuanya salam. Pinta boleh kan tak berlaku. Itu ayat. Dan kemudian disebutkan begini. Ayat selanjutnya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ayat yang ke-26. Untuk orang-orang yang ahsanu, orang-orang yang berbuat baik dan membuat yang terbaik, mengamalkan amalan yang terbaik, ibadah yang terbaik, ketaatan yang terbaik. Orang yang melakukan segala yang terbaik dan berusaha untuk baik namanya ihsan. Untuk orang-orang yang ahsanu, melakukan berbagai macam aneka kebaikan yang Allah ridai, yang Allah sukai, sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang telah disampaikan oleh para ulama kita. Untuk mereka ada balasan ganjaran al-husna. Husna terjemahannya yang terbaik. Husna, yang terindah, yang terbaik, yang terbagus. Husna. Barangkali kita pernah dengar al-asmaul husna, nama-nama Allah yang itu husna, yang terbaik, yang terindah. Untuk orang-orang yang berbuat baik ada balasan terbaik.
dan jauh lebih baik daripada amalan baiknya. Ya. Walladzina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna 'anhum sayi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dihapuskan kesalahan-kesalahan mereka oleh Allah yang Maha Pengampun dan akan diberi ganjaran balasan jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Kenapa? Amalan kita tidak barat, sanginyi. Balasannya Darussalam. Kira-kira amalan kita mengko balasannya luar biasa. Tidak ada. Amal ibadah kita kah? Untuk mengimbangi nikmat Allah berupa mata kita bisa mengijau, saya nak lunas, nak donsai. Maka kita kan mengijau lah. Mana banyak kijau mata kita dengan sembahyang kita, dengan zikir kita, dengan ibadah kita. Tidak terimbang tak? Lalu tangan kita mengari 360 sandi juga rueh. Berarti sedekah kita kata Nabi setiap hari wajib sedekah untuk mensyukuri nikmat. Bisa? Sanggari 360. Tapi Allah Subhanahu wa taala, amalan kamu yang sedikit, yang tak bara itu, lantaran kamu ikhlas dan bersungguh-sungguh mengamalkannya sesuai dengan tuntunan, Allah yang syakur, syakirun syakurun, membalasi semua amalan-amalan kamu yang sakiti tidak bara itu dengan balasan yang jauh lebih baik dan yang terbaik. Namanya husna. Ini surga itu tidak balasannya saudara, rahmat Allah. Sehingga dikatakan tidak satu pun orang yang masuk surga yang selamat dari neraka lantaran amalannya. Untuk itu kita jangan memanggakkan amalan dan jangan nanti ujub dengan amal. Cuman rahmat Allah yang memasukkan kita. Apakah yang kau begitu? Rasulullah, samalah. Saya tidak bisa masuk surga dan tidak pantas masuk surga kalau tidak rahmat Allah. Rahmat Allah tertuju kepada orang beramal saleh, yang salahnya. Dan Allah tidak akan mengasih rahmat kepada orang durhaka, bangkang, sombong, angkuh. Bagi orang yang beramal saleh, Allah beri rahmat. Lantaran dia beramal saleh, Allah rahmati, selamat dari neraka, masuk surga, maka masuk ke Darussalam. Salam. Nah, untuk orang-orang seperti ko, lilladzina ahsanul husna, ayat ke-35 ya. Surah Yunus. Kita belum kisah surah Al. Ayat 25, 26. Jadi, selesai, minta maaf. Untuk orang-orang yang berbuat ahsanu, berbuat baik, al-husna, ada balasan yang terbaik. Dalam surah Ar-Rahman berbunyi, hal jazaul ihsan illal ihsan fabi'ai ala rabbikuma tukadiban. Bukankah balasan kebaikan itu juga kebaikan? Ya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu juga kebaikan? Jawabannya, iyo, tidak ada balasan baik pun yang buruk. Itu manusia. Susu di balai YouTube itu siar. Manusia tidak awak. Cuma ngadang nak ulah, lah kadang no. Awak di baliknya tu manusia. Kalau baik baik akan salam ko, akhirnya awak nan cido no, tu di cido. Ndak. Manusia. Siapapun yang berbuat baik karena Allah pasti balasan ihsan. Kecuali tidak baik amalannya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bukankah
balasan kebaikan itu kebaikan juga? Jawapan iya. Atau tidaklah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan juga? Iya. Maka berbuat baiklah atas nama Allah, untuk Allah, karena Allah. Karena Allah yang memberikan balasan. Manusia kadang memberikan balasan baik, kadang tidak. Kadang cemehnya. Kadang cuma lapian yang tersapi je orang. Sudah lapiannya, tidak digigitnya, dipawanya, Pak. Ini lapiannya gigitnya. Sebenarnya tidak ada. Banyak anjing tu lapian orang, patuahnya orang, setianya kepada sama. Cuma adalah kadung tega itu petatah petitih wah, cuma lapian sapi aja bicara. Siapapun yang berbuat baik karena Allah, memang baiklah amalannya, perbuatannya, karyanya, aktivitasnya, apapun yang dilakukannya kalau baik, yang Allah redai, pasti balasannya kebaikan. Untuk itu berbuat baiklah karena Allah, untuk Allah, lillah. Jangan berbuat baik karena ingin mendapat balasan baik dari manusia. Tidak, kadang-kadang kecewa, Pak. Kecewa, Pak. Dalam surat Sajadah barangkali acok kita dengar. Surat ada hari Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami membantu kamu, memberikan makan, menolong dan segala macam karena mengharapkan ridha Allah saja. Dan kami tidak butuh kepada jazaa'an wala syukura, balasan dan ucapan terima kasih, tidak perlu dari kami. Tidak bekerja ke orang itu yang tersemat di hati kita. Sebab siapapun yang baru baik ingin mendapat balasan kebaikan manusia, kadangnya kecewa, kadang tak sesuai harapannya. Lai pilih ada ke petang kalau cucu, lah satu kita mantu-mantu, akhirnya baik tinggalnya. Contohnya itu. Dulu pokok ampeh kita menolongnya. Satu lu kita kompanya. Berhabis-habis lu kita, kinilah. Lah ketambin no. Awak tinggalnya kan ada lu tak itu kan. Itu contohnya manusia. Akhirnya lah terpampang lu foto-foto balik gambar-gambar balik. Alah maju ni mereka. Idorong otonya maju idi awak tinggalnya. Kecek sia. Kecek awak. Dak, kalau Allah mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan fa bi ay ala rabbikuma tukazibat, ayat 60 surah Ar-Rahman. Dalam surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna, untuk orang yang berbuat baik ada balasan yang terbaik. Paci itu kalau kita ingin beramal aja, ingin membuat baik aja, ingin magiah, ingin membantu, ingin menolong, ingin melapang aja, paci itu katih itu marah balasan jangan ke orang tu. Kalau ke orang tu acok kecewa, kan kecewa, Pak. Alih kita membantu, kita melapangkan, kita meringankan, kita memudahkan, kita menolong segala macam, mengharapkan Allah, balasan Allah. Aman, Pak. Kok kejijian Pak sudah tu kebanyakan lain. Petang lunak gigi pada lidah. Dia tolong Pak. Lalu ni ikhlason ke Pak? Dia ikhlason Pak. Menjaga agak-agak. Itu manusia. Tapi kalau orang yang lillah kepada Allah, itu tesnya. Lillah aman saja. Ada yang tak ada bantuan Allah. Sudah hatinya. Apalagi kata Allah sudah katakan lilladzina ahsanul husna, untuk orang yang berbaik ada balasan terbaik. Bukan hanya itu, wa ziyadah, dan ada tambahan. Ada tambahan. Tambahannya kok dalam hadis disebutkan begini.
Iza dakhala ahlul jannatil jannah, ketika penghuni surga lah masuk ke surga, wa ahlun narin nara, dan penghuni neraka lah masuk ke neraka, nada munadid, lalu ada yang menyeru, memanggil, ya ahlal jannah, wahai semua penghuni surga, inna lakum 'indallahi maw'idan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan sesuatu janji kepada kalian semua. Yuridu ayyun jazakumuhu, Allah ingin menunaikan janji itu kepada kamu, kata si penyeru. Lalu penghuni surga berkata, fayaqulun wa ma hu, apa gerangan itu? Janji Allah. Alam yusaqil mawazinana, bukankah timbangan amal kami lah diberatkan, sehingga dek balik amalan timbang kita masuk surga gitu. Faman taqulat mawazinu fahuwa fi syatir radiyah, bukankah timbangan amal kita lah dibalikkan? Memang dibalikkan. Awak saya mau kuat kini dunia aku balik kena buruk penuh kebaikan, tapi Allah balikkan satu huruf 10, alif lam mim 30, kan begitu kan? Satu salat jemaah 27, satu berimpak bisa 700 balan, itu dibalikkan. Jadi kata penghuni surga, kan amalan kami, timbang kami lah dibalikkan Allah, sehingga kami masuk ke tempat yang luar biasa surga ini. Wa yubayyid wujuhana, wajah-wajah kami sudah diputihkan cerah. Artinya kami gembira, kami senang, kami suka. Wa yudkhilnal jannah, dan kami pun dimasukkan ke surga. Wa yuzahzihna minan nar, dan kamilah dijauhkan dari neraka. Alah pola janji Allah tak boleh. Oh semuanya lah luar biasa, kata penghuni surga. Qal, lalu Nabi bersabda, fayakshifu lahumul hijab, tiba-tiba hijab. Kok hijab? Hijab. Itu makanya produksi yang pakai kok hijaber, kelompoknya hijab. Mahjub yang ditutup. Tiba-tiba yakshif, disingkapkanlah hijab. Hijab penghalang, pembatas, sehingga mata kita bisa melihat. Disingkon hijab, nampak. Tapi jangan bayang lo hijab nanti di surga kau. Disingkapkan hijab, fayanzuruna ilaih, lalu para penghuni surga bisa melihat Allah dengan mata telanjang. Fawallahi, demi Allah, ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihi minan nazar ilaih, tidak ada karunia dan pemberian yang melebihi daripada melihat Allah. Tidak ada arti surga. Tidak ada arti surga ada. Ketika Allah melihat Allah itu hilang, karena kenikmatan tertinggi adalah melihat Allah. Ambil contoh ke diri awak. Ketika pengantin baru dulu tu, ndak kasuannya nak perlu doh, ndak selimutnya doh, ndak biliknya doh, ndak baraleknya ana perlu. Basuo yo pajaga. La basuo yo pajala lah hilang masalahnya ni. Aku kan permisalan. Kenikmatan tertinggi yang dicintai, yang disukai itulah bertemu, melihat Allah. Hilang semuanya. Jadi tidak ada yang lebih mereka senangi bagi penghuni surga melainkan melihat Allah. Disingkapkan pembatas, maka bisa melihat Allah. Senang tak bisa digambarkan kesenangan mereka. Itulah janji Allah. Aduh ziyadah. Untuk yang berbuat baik ada balasan terbaik dan tambahan. Aku janji Allah. Janji Allah kau nanti disampaikan di surga.
Allah berjanji kalian di dunia dulu, alakulah janji Allah. Aku janji Allah. Namanya ziyadah. Sampai situ sementara dulu bel lah bunyi. Kita hentikan sejenak. Nanti insyaallah kita lanjutkan setelah azan menjelang salat Isya. Alhamdulillah bil alamin.